Selamat siang Pak, nama saya Nurul Zafira, saya dari kelas IPS 1. Sultan Syarif Qasim II, lahir di Siak Sri Indrapura, Riau 1 Desember 1893, meninggal di Rumbai, Pekanbaru, Riau 23 April 1968 pada umur 70 tahun. Sultan Syarif Qasim II adalah Sultan ke-12 Kesultanan Siak. Ia dinobatkan sebagai Sultan pada umur 21 tahun, menggantikan ayahnya, Sultan Syarif Hasim. Sultan Syarif Qasim II merupakan seorang pendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tidak lama setelah proklamasi, dia menyatakan Kesultanan Siak sebagai bagian wilayah Indonesia. Dan dia menyumbang harta kekayaannya sejumlah 13 juta gulden untuk pemerintah Republik, setara dengan 151 juta gulden atau 69 juta euro pada tahun 2011. Bersama Sultan Serdang, dia juga berusaha membujuk raja-raja di Sumatera Timur lainnya untuk turut memihak Republik. Namanya kini diabadikan untuk Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Qasim II di Pekanbaru. Sosok tersebut adalah Sultan Syarif Qasim II, raja dari Kerajaan Siak Sri Indrapura Riau. Beberapa waktu setelah proklamasi 17 Agustus, Sultan Syarif Qasim II menyerahkan kedaulatan kerajaan yang dipimpinnya kepada pemerintah NKRI di Jakarta. Sultan Syarif Qasim II kemudian memilih bergabung dengan NKRI. Tak cuma itu, dia juga menyerahkan tanah, mahkota, kerajaan berbahan emas serta uang sebesar 13 juta gulden atau setara dengan 103 triliun. Riau juga menjadi alasan bagi para pemuda-pemudi Indonesia menghadirkan hikmah kebijaksanaan yang luar biasa pada 1928, yaitu menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Padahal bahasa Melayu tidak dipakai sebanyak bahasa Jawa, tapi orang Jawa rela demi persatuan dan kesatuan menjadikan bahasa Indonesia yang bersumber dari bahasa Melayu menjadi bahasa nasional. Sejak peristiwa Sumpah Pemuda, bangsa Indonesia memiliki bahasa nasional yang berlaku hingga kini. Bandingkan dengan Filipina yang sampai hari ini tidak memiliki bahasa nasional. Mereka memakai bahasa Inggris sebagai bahasa sehari-hari, padahal Inggris merupakan penjajah Filipina. Sejak sejarah seperti itu dikabarkan kepada semua generasi muda agar kecintaan generasi milenial kepada NKRI dan Provinsi Riau khususnya semakin besar. Sultan Syarif Qasim II segera mengirim surat kepada Soekarno-Hatta dan menyatakan kesetiaan dan dukungan terhadap pemerintah Republik Indonesia serta menyerahkan harta senilai 13 juta gulden untuk membantu perjuangan Republik Indonesia. Kesultanan Siak pada masa itu dikenal sebagai kesultanan yang kaya. Selanjutnya, Sultan Syarif Qasim II membentuk Komite Nasional Indonesia di Siak, Tentara Keamanan Rakyat TKR, dan Barisan Pemuda Republik Indonesia. Sultan Syarif Qasim II segera mengadakan rapat umum di istana serta mengibarkan bendera merah putih dan mengajak raja-raja di Sumatera Timur lainnya agar turut memihak Republik Indonesia. Pada waktu berlangsung revolusi kemerdekaan, Sultan Syarif Qasim II menyuplai bahan makanan untuk para laskar. Sultan Syarif Qasim II menyerahkan 30% kekayaannya berupa emas kepada Presiden Soekarno di Yogyakarta untuk kepentingan perjuangan atas jasanya.
Sultan Syarif Kasim II dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh pemerintah Indonesia. Sekian yang bisa saya jelaskan tentang peranan Sultan Syarif Kasim, Pak. Terima kasih. Selamat siang.